Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Runinda. Nah, untuk memenuhi ujian tengah semester kali ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar konsumen. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan penjelasan kami, stay tune terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembeli. Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Tujuan pemasaran adalah untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan rangsangan serta keinginan pelanggan sasaran. Ada 5 kerangka kerja. Yang pertama, studi batas dan struktur pasar. Yang kedua, studi dan deskripsi konsumen akhir. Yang ketiga, studi dan deskripsi industri nilai tambah. Dan yang keempat, evaluasi pesaing inti. Dan selanjutnya yang kelima adalah prediksi potensi pertumbuhan pasar. 5 kerangka kerja tersebut memberikan landasan penting identifikasi segmen pasar dan keunggulan bersaing. Mayoritas bisnis saat ini bertindak melakukan penargetan terhadap satu atau lebih segmen pasar. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang melibatkan pembelian, penggunaan barang dan jasa, termasuk penggunaan dan pengambilan keputusan. Dalam menganalisis pasar konsumen, seseorang perlu mengetahui tentang produk, objek, tujuan, pembeli, organisasi, dan peristiwa, dan tempat penjualan. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Titik untuk memahami perilaku adalah model rangsangan dan tanggapan, karakteristik pembeli, dan proses pengambilan keputusan menimbulkan keputusan pembeli tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor utama menurut Engel et al. 1994. Yang pertama yaitu faktor perbedaan individual terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Selanjutnya, proses psikologis terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap atau perilaku. Nah, sedangkan menurut Kotler tahun 2000, faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, faktor psikologis, dan sebagainya. Kita masuk kepada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua kita masuk kepada faktor sosial. Perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau referensi. Yang selanjutnya keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor pribadi. Nah, faktor pribadi adalah keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli, tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, dan kondisi ekonomi pembeli tersebut. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Selain 4 faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimulasi pemasaran berupa program pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, serta saluran distribusi.
Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses keputusan pembelian, pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengertinya bagaimana pembelian melalui proses pengenalan masalah pencarian informasi, mengevaluasi alternatif, memutuskan membeli, dan perilaku setelah membeli, para pemasar dapat mengambil isyarat-isyarat penting bagaimana memenuhi kebutuhan pembelian. Tahap-tahap keputusan pembelian ada 4. 1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal masalah dan kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling mengakibatkan minat akan kategori produk tertentu. 2. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi untuk yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, sumber informasi konsumen yang digolongkan menjadi 4 kelompok. 1. Sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. 2. Sumber komersial seperti iklan, warniaga, penyalur. 3. Sumber publik seperti media massa. 4. Sumber pengalaman seperti penanggungan. 3. Evaluasi alternatif terhadap beberapa proses evaluasi keputusan dan model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berinteraksi kognitif, yaitu model terbaru menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. 4. Keputusan pembelian dalam tahap evaluasi konsumen membentuk referensi atas merek-merek yang ada dan kumpulan pilihan konsumen tersebut dapat juga membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Baiklah, saya akan menyambung presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang tahap pengambilan keputusan. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan yang dapat berupa kebutuhan eksternal dan internal. Pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pemasar dapat mengidentifikasikan rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan suatu kategori. Para sarjana pemasaran telah menyusun model 5 tahap pembelian konsumen, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Model tahapan tersebut menunjukkan bahwa para konsumen harus melalui seluruh 5 urutan tahap jika membeli produk. Namun tidak selalu begitu. Para konsumen dapat melewati atau membalik beberapa tahap. Contoh, seorang wanita yang beli merek pasta gigi yang biasa digunakannya akan langsung bertindak dari kebutuhan akan pasta gigi ke keputusan pembelian. Dengan melewati pencarian informasi serta evaluasi alternatif. Namun kita akan menggunakan model tahapan tersebut karena model tersebut menampung seluruh cakupan pertimbangan
muncul ketika konsumen menghadapi pembelian baru dengan keterlibatan yang tinggi. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Dalam kasus pertama, salah satu kebutuhan umum seorang, contohnya lapar dan haus, mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. Dalam kasus kedua, kebutuhan ditumbuhkan oleh rangsangan eksternal. Seorang melewati toko kue dan melihat roti yang segar serta hangat hingga terangsang rasa laparnya. Orang tersebut mengagumi mobil baru tetangganya ketika ia menonton iklan televisi tentang liburan di Hawaii. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Untuk pencarian informasi, konsumen yang terangsang oleh kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Dapat dua level rangsangan, yaitu penguatan perhatian sekedar peka terhadap informasi produk. Mencari informasi secara aktif, konsumen berusaha mencari sumber informasi. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, sumber pribadi dari keluarga, teman-teman, dan kenalan, dan lain-lain. Dari sumber komersial, iklan, wiraniaga, dan penyalur. Dari sumber publik, dari media massa. Dari sumber pengalaman, penanganan, dan pengkajian. Dalam mengidentifikasi sumber informasi, perusahaan harus menanyakan kepada konsumen dari mana mereka pertama kali mendengar merek tersebut. Ini akan membantu perusahaan dalam menyiapkan komunikasi yang efektif. Evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda. Terdapat 5 konsep dasar bagi pemasar dalam penilaian alternatif konsumen berikut. Sifat-sifat produk. Apa yang menjadi ciri khusus dan perhatian konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Pemasar lebih memperhatikan pentingnya ciri-ciri produk daripada penonjolan ciri-ciri produk. Kepercayaan konsumen terhadap ciri merek yang menonjol. Fungsi kemanfaatan, yaitu bagaimana konsumen mengharapkan kepuasan yang diperoleh dari produk dengan tingkat alternatif yang berbeda-beda setiap harinya. Bagaimana prosedur penilaian lakukan konsumen dari sekian banyak ciri-ciri barang tersebut yang diminati oleh pembeli berbeda-beda menurut produk seperti kamera, hotel, obat kumur, ban, dan lain-lain. Konsumen akan mencari atribut yang manfaatnya sesuai dengan yang diinginkannya. Keputusan pembeli. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Namun kedua faktor ini dapat berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain. Bagaimana sikap orang lain akan mengurangi alternatif yang disukai akan bergantung pada 2 hal, yaitu intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti orang lain. Faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan. Perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas. Tugas pemasar adalah memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Kepuasan pasca pembelian, konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang terima dari penjual.
teman dan sumber-sumber informasi lain. Jika penjual melebih-lebihkan manfaat satu produk, ini akan mengalami harapan yang tak tercapai dan akan menyebabkan ketidakpuasan. Semakin besar kesenjangan antara harapan kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. Derajat kepentingan kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa penjual harus menyebutkan keunggulan produk yang benar, menggambarkan kinerja produk. Tingkat kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para penjual harus menyebutkan akan seperti apa kinerja produk temannya, sehingga konsumen akan merasa puas atau tidak tertipu. Tindakan pasca pembelian. Para pelanggan akan beraksi jika tidak puas. Mereka mungkin buang atau mengembalikan produk tersebut. Mereka mungkin mencari informasi yang mengkonfirmasikan nilai produk yang tinggi tersebut. Mereka mungkin mengambil tindakan publik seperti mengajukan keluhan perusahaan. Yang perlu dilakukan pasca pembelian adalah pemasar harus menjaga komunikasi yang efektif dengan para pembeli dan berikan tindakan-tindakan meningkatkan kepuasan seperti layanan konsultasi dan lain-lain. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Kini para pemasar harus mencari apa yang diperbuat oleh para pembeli terhadap produknya dan berikan solusi agar produk bisa tetap bermanfaat dalam waktu yang optimal. Jika konsumen membuang produk, pemasar harus mencari bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk itu dapat merusak lingkungan. Perhatian masyarakat semakin besar terhadap masalah gaya alam yang terlibat pada lingkungan serta keluhan konsumen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.